masih di Hot Room dengan saya Nadia Purwoko dan juga Gus Lora Hotman Paris. Ada pertanyaan sedikit yang belum sempat dibahas nih kepada Dr. Sarbini. Nah, karena ada anggapan di publik bahwa sepertinya Mercy ini menutup-nutupi hasil tes resultnya ataupun menghalangi pemeriksaan. Nah, kira-kira apakah ini mencoreng nama baik ataupun kredibilitas Mercy sebagai organisasi yang independen dan netral, dokter? Ya, kami tidak melihat bahwa ini akan mencederai organisasi kami, ya. Tapi kami, mungkin masyarakat akan melihat bahwa Mercy konsisten dengan profesinya, dengan profesionalismenya, sehingga bisa jadi pada satu sisi Mercy dianggap adalah organisasi yang kredibel untuk menjaga rahasia pasien, sama seperti Bang Hotman menjaga rahasia pasien klien, gitu kan. Jadi kita nggak berpikir apakah ini begini, nggak, kita bekerja profesional aja. Nanti persoalan pro dan kontra itu urusan nomor 2. Oke. Nah, kita sudah sampai di segmen terakhir. Apa closing statement dari para narasumber kami? Bisa dimulai dari Pak Nasir. Bagaimana, Pak? Yang pertama bahwa kerahasiaan medik itu dapat dibuka dengan alasan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dokter sebagai tenaga medik memiliki hak untuk menolak membuka rahasia medik. Right to refusal. Yang kedua, saya beranggapan bahwa proses pembukaan ini, paksaan negara untuk membuka ini, atau permintaan negara untuk membuka ini merupakan bagian daripada hukum administrasi negara, bukan hukum pidana. Terima kasih. Baik, kalau untuk Dokter Sarbini? Saya punya pandangan bahwa kita harus menghargai privasi pasien. Dan kami itu menjaganya, kami bekerja profesional, dan kita mengajak seluruh masyarakat, seluruh publik, seluruh orang rakyat Indonesia untuk sama-sama menjaga prokes, kemudian percayakan sesuatu itu pada ahlinya. Baik, terima kasih Pak. Lanjut untuk Pak Sundoyo, silahkan Pak closing statement-nya. Mbak Nadia, saya ada 2 hal juga. Yang pertama adalah pada prinsipnya rahasia kedokteran itu memang tidak boleh dibuka, itu prinsip dasarnya. Tetapi ada pengecualian tertentu bagaimana rahasia kedokteran itu adalah dapat dibuka. Kalau hal ini adalah dikaitkan dengan wabah, itu bisa dibuka sepanjang itu adalah diberikan kepada institusi atau pihak yang berwenang guna penelusuran epidemiologi, yaitu tracking, tracing, dan juga testing. Nah, di dalam hal ini kalau ada dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran pidana gitu, maka silahkan aparat penegak hukum tentu diberikan juga kebebasan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak kendor untuk penerapan protokol kesehatan. Utamanya adalah bagaimana melakukan 3M tadi. Hal ini kalau bisa dilakukan adalah sebenarnya sudah banyak membantu saudara-saudara kita, banyak membantu masyarakat kita, termasuk juga membantu pemerintah agar tidak terjadi penularan COVID-19 ini. Itu mungkin barangkali Mbak Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, bagaimana nih Bang Hotman tanggapan dan kesimpulannya? Oke, kesimpulan dari Hot Room malam ini adalah hasil tes corona adalah bagian dari medical record. Dan oleh karenanya menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 termasuk hak dari si pasien untuk memberikan atau tidak. Itu satu. Namun demikian ada 2 aspek yang itu bisa ditikung. Satu, laboratorium yang tidak melaporkan ke pusat data kesehatan hasil lab tersebut bisa dikenakan tersangka karena dugaan menghalang-halangi. Oleh karenanya dia bisa dikenakan pasal 93 Undang-Undang Karantina. Demikian juga pusat data kesehatan di Kementerian Kesehatan yang harusnya mengecek apakah laporannya itu sudah tiba dari laboratorium atau tidak, tapi tidak mengecek, harusnya dikenakan sanksi pemecatan. Karena dia tidak melaksanakan tugasnya. Jadi kepada Kementerian Kesehatan agar segera menjatuhkan sanksi kalau benar pimpinan pusat data kesehatan tidak mengecek apakah laporan atau tidak. Satu lagi adalah hasil tes corona bisa disita oleh polisi
untuk kepentingan penyidikan. Juga oleh kejaksaan untuk kepentingan penuntutan, tentu dengan minta izin penetapan pengadilan. Sepertinya satu-satunya adalah hanya polisi yang bisa bergerak cepat. Itu satu-satunya sekarang ini dari segi prosedur ya. Terlepas dari apakah negatif atau positif. Hati-hati, termasuk Mercy juga akan diperiksa. Karena sebagai dokternya kan. Demikian juga laboratoriumnya. Pusat data kesehatan tentu dan juga pihak-pihak terkait. Itu satu-satunya segera untuk membongkar apakah positif atau tidak. Salam Hot Room. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk para narasumber telah hadir bersama kami di sini, Dr. Sarbini, Bapak Nasir, dan juga Pak Sundoyo. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Dan Hoters, jangan lupa untuk saksikan Hot Room only at Metro TV. See you next week. Memutus virus COVID adalah wajib. Metro TV.